Oke, terima kasih pada teman-teman semuanya sudah uh, siap mengikuti pertemuan ke-11 ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyerap materi di pertemuan 11 ini dengan sebaik-baiknya. Yaitu kita berbicara tentang kerjasama koperasi dan UMKM. Berbicara tentang koperasi itu atau diistilahkan dengan kerjasama selalu memberikan dampak yang menguntungkan bagi kedua belah pihak gitu ya. Kerjasama dalam konteks ini adalah kerjasama yang apa namanya, yang saling menghargai, yang saling menguntungkan gitu ya. Kemudian berkesinambungan dan berdampak secara sosial, ekonomi maupun budaya bagi para pelaku kerjasama dalam koperasi dan UMKM ini. Nah, karena itu pembahasan yang kita lakukan hari ini adalah pembahasan yang sangat relevan dengan konteks persaingan ya, yang sangat ketat hari ini, di mana persaingan antara semua koperasi itu hampir berdarah-darah gitu ya. Hampir kita temukan juga di semua aspek jenis koperasi, lokasi geografis maupun persaingan dalam sistem koperasi itu sendiri. Namun alih-alih bersaing, marilah kita merangkul mereka, pesaing-pesaing kita, untuk menjadikan mitra dalam sebuah kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Oke, di materi hari ini tentu ada beberapa hal yang penting untuk dipahami oleh semua pihak, termasuk teman-teman juga di sini, bahwa teman-teman mampu memahami ya, dan menjelaskan bagaimana bagaimana mekanisme kerjasama gitu ya, atau hal-hal yang terkait dengan kerjasama dalam koperasi dan UMKM. Oke, berbicara tentang UMKM, tentu ada beberapa produk undang-undang yang telah kita bahas sebelumnya ya, yaitu undang-undang tentang UMKM nomor 20 tahun 2008, kemudian ada undang-undang tentang koperasi tahun 92 maupun tahun 2012 nomor 17 itu ya, yang terakhir. Kemudian peraturan pemerintah juga yang menjelaskan tentang koperasi seharusnya dikembangkan dan koperasi didukung oleh semua pihak dalam membangun perekonomian di Indonesia. Kerjasama atau kemitraan adalah kerjasama yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung antara pelaku UMKM dengan usaha besar. Kemitraan dilakukan atas dasar saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Hal ini juga disesuaikan dengan pasal Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 pasal 1 angka 12. Jadi kemitraan di dalam koperasi dan UMKM tentu sudah mempunyai landasan konstitusional yang kuat. Tentu hal ini mestinya harus diimplementasikan dan diterapkan oleh para pelaku UMKM dan koperasi di seluruh Indonesia. Kemudian berbicara juga dalam kemitraan itu harus mendatangkan keuntungan bagi UMKM, namun juga bagi usaha besar, karena para pihak yang terikat kemitraan akan mendapatkan manfaatnya yang sebesar-besarnya untuk mengembangkan usahanya dan untuk meningkatkan kapasitas dari koperasi itu, baik dari sisi modalnya, dari sisi sumber dayanya, maupun dari sisi basis customernya, sehingga kebutuhan untuk kemajuan koperasi ke depan bisa diimplementasikan secara maksimal. Ada beberapa hal ya yang ada kaitannya dengan
pola kemitraan dalam sebuah koperasi. Berbicara tentang pola kemitraan, pola kemitraan ini adalah sebuah rangkaian yang terintegrasi satu sama lain. Bahkan di pola-pola ini pelaku di sektor usaha koperasi dan UMKM memilih mana yang menjadi relevan dengan konteks usaha koperasi yang mereka miliki gitu ya. Apakah kemudian mereka memilih inti plasma gitu ya, apakah usaha patungan, kerjasama operasional, bagi hasil, rantai pasok, perdagangan umum, waralaba, subkontrak, dan lain sebagainya. Pola-pola seperti ini harus mendapatkan perhatian khusus bagi para pengambil kebijakan di dalam koperasi ya dan UMKM, agar keberlangsungan dan pertumbuhan usaha mereka bisa lebih efektif di masa yang akan datang. Dan tentunya juga untuk menjawab tantangan-tantangan kebutuhan koperasi yang terus mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan minat dan kebutuhan serta keinginan yang dimiliki oleh konsumen ataupun pelanggan-pelanggan yang menjadi basis layanan yang mereka berikan. Kemudian berikutnya kita bicara terkait dengan bentuk-bentuk kerjasama dalam koperasi. Di sini Bapak coba ringkas menjadi 10 pola kerjasama. Di mana kerjasama atau pola kemitraan yang pertama adalah inti plasma ya. Inti plasma sesuai dengan peraturan pemerintah pasal 106 nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM ya. Di antaranya adalah yang pertama inti plasma. Dalam kemitraan inti plasma ini terdapat dua macam hubungan kemitraan ya. Yang pertama usaha besar sebagai inti dengan UMKM sebagai plasmanya. Kemudian usaha menengah sebagai inti dengan UMK sebagai plasmanya. Usaha yang menjadi inti plasma memberikan pembinaan dan mengembangkan usaha plasma dalam hal persiapan lahan sampai dengan bimbingan manajemen usahanya. Ini biasanya dari perusahaan besar mengayomi komunitas usaha di lokasi tempat mereka didirikan ya, PT ataupun produksi pabrik yang menjadi basis lokasi perusahaan besar gitu ya. Misalkan di Sumatera ya, di sana ada perusahaan besar kelapa sawit, kemudian mereka melibatkan ya lebih kurang 10.000 petani plasma dengan luas lahan mencapai 20.000 hektar. Supaya memudahkan pembinaan, petani ini membentuk lembaga koperasi. Jumlah koperasi yang dibina perusahaan sebanyak 18 koperasi. Menurut John Hartman, Chief Executive Operating Officer Cargill Tropical Palm Holdings, mengatakan keterlibatan petani di dalam koperasi ini bertujuan supaya petani dapat mengelola dirinya sendiri dengan dengan di bawah payung koperasi. Petani juga dapat mengajukan pinjaman ke bank. Setiap petani berplasma sawit dialokasikan lahan sawit seluas 2 hektar. Kemudian salah satu koperasi di sana ada KUD Mukti Jaya, adalah koperasi binaan PT Hindadi di atas dengan jumlah anggota 1924 petani. Bambang Gianto
sebagai Ketua KUD Mukti Jaya menjelaskan bahwa prinsip yang ditanamkan perusahaan kepada petani melalui prinsip sistem kebersamaan ekonomi. Petani diajarkan bahwa pohon merupakan milik bersama, sementara lahan adalah punya individu. Dengan rata-rata penghasilan 80 juta per tahun, petani plasma PT Hindali dapat menjadi contoh keberhasilan program plasma sawit. Tidak hanya aspek ekonomi, petani pun sadar pentingnya pengolahan sawit yang ramah lingkungan. Kerjasama plasma ini tentu untuk mengamankan rantai pasok. Ketika petani sudah menghasilkan sawitnya, hasil pertanian itu langsung mereka jual ke perusahaan besar. Begitu juga jenis usaha lain yang dalam konteks ini sesuai dengan sumber daya yang dihasilkan di lokasi tersebut, apakah itu pertanian darat ya seperti bawang merah atau porang, atau di perikanan ya, laut maupun perikanan darat. Dan ini juga menjadi sebuah solusi agar keberlangsungan dan kepastian dari pembeli yang menjadi produk akhir ya, yang membeli produk akhir dari koperasi itu bisa tertata dengan maksimal dan teratur gitu ya. Penyerapan produk akhir petani juga menjadi sebuah acuan bahwa aliran uang kepada petani akan semakin besar, dan jika ini semakin efektif, maka perkembangan usaha dari anggota koperasi yang masuk dalam isi plasma ini bisa lebih cepat dan tentunya meningkatkan sejahteraannya para anggotanya. Kemudian berikutnya kita berbicara tentang kerjasama subkontrak, di mana pada pola kemitraan ini diatur dalam pasal 108 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, di mana usaha besar sebagai kontraktor dengan UMKM sebagai subkontraktor, usaha menengah sebagai subkontraktor atau UMK sebagai subkontraktor. Dukungan yang diberikan usaha besar sebagai kontraktor berupa kemudahan dalam mengerjakan sebagian produksi atau komponennya, kemudahan memperoleh bahan baku, peningkatan pengetahuan teknis produksi, teknologi pembiayaan dan sistem pembayarannya. Nah, dari subkontrak ini juga menjadi pilihan juga bagi para pelaku UMKM maupun koperasi dalam meningkatkan layanan mereka kepada masyarakat. Nah, di tabel samping terdapat contoh perjanjian subkontrak antara kedua belah pihak ya. Ini salah satu contoh perjanjian ya, dimana dalam subkontrak atau setiap pilihan kerjasama harus jelas hak dan kewajiban atau hal-hal yang terkait antara kerjasama dan tindakan lebih lanjut jika hal-hal di luar poin dalam kerjasama ini diselesaikan, apakah dalam bentuk kekeluargaan atau dalam bentuk penyelesaian akhir melalui jalur hukum jika jika tidak ditemukan jalan keluar yang cocok secara damai di antara kedua belah pihak. Dalam subkontrak ini kedua belah pihak itu sangat diuntungkan gitu ya. Contohnya adalah misalkan pihak yang perusahaan besar, mereka akan sangat mudah gitu ya mengontrol bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksinya. Jadi
koperasi di sini sebagai supplier bahan baku tersebut gitu ya. Misalkan kerjasama antara koperasi dengan swalayan gitu ya. Kelompok atau beberapa koperasi memasok produk-produk dari hasil pertanian mereka gitu ya, baik itu sayur, buah atau lain-lainnya gitu ya. Mereka memasukkan bahan baku ini untuk kemudian dijual di swalayan tersebut. Atau kerjasama lain, misalkan ada perusahaan yang lebih besar gitu ya, aspal, misalkan pengerjaan aspal jalan, nah yang memasok ke pasir, kemudian kerikil, itu bisa disubkontrakkan ke pihak ketiga, dalam konteks ini kepada UMKM ataupun koperasi. Dengan adanya kerjasama subkontrak ini, bisa dikatakan kedua belah pihak usahanya bisa tumbuh secara efektif. Kemudian pilihan kerjasama yang ketiga itu ada waralaba, di mana waralaba ini terdapat dua aspek ya, yang dapat didudukan sebagai pemberi waralaba adalah usaha besar dengan UMKM sebagai penerima waralaba. Selain itu, usaha menengah juga dapat menjadi pemberi waralaba dengan UMK sebagai penerima waralaba. Ini ditentukan dalam atau diatur dalam pasal 109 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Ketentuan waralaba ini merujuk kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba, Permendak 71 2019. Bentuk waralaba memiliki ciri khas usaha yang menjadi keunggulan usaha tertentu sehingga tidak mudah ditiru dan dibandingkan dengan usaha lain yang serupa. Waralaba ini juga menjadi ciri khas jika kemudian UMKM tersebut pingin langsung berkembang gitu ya. Dalam konteks ini koperasi yang sebelumnya mungkin belum mempunyai model bisnis tertentu pada suatu produk yang ingin dikembangkannya, kemudian mereka bekerja sama dengan usaha besar ya, yang sudah mempunyai sistem baik dari sistem keuangan, pemasaran maupun sistem informasi dan lain sebagainya yang sudah mapan gitu ya. Nah, ketika UMKM ini masuk sebagai penerima waralaba, mereka akan menggunakan sistem itu gitu ya dalam menjalankan bisnisnya tadi, sehingga akibat yang ditimbulkan misalkan dampak negatifnya bisa diminimalisir. Kemudian berdasarkan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, perjanjian waralaba surat perjanjian waralaba yang benar memiliki kriteria tertentu, yaitu memuat beberapa poin berikut ini, di mana yang pertama adalah nama dan alamat para pihak, kemudian jenis hak kekayaan intelektualnya, kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, bantuan fasilitas bimbingan operasional, pelatihan, pemasaran yang diberikan, pemberian waralaba kepada penerima waralaba, wilayah usaha, jangkauan waktu perjanjian, tata cara pembayaran imbalan, kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris, penyelesaian sengketa, dan tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian. Perlu diingat juga bahwa waralaba itu legal jika sudah ditetapkan dan memperoleh surat tanda pendaftaran waralaba. Jadi kedua belah pihak itu tidak serta-merta melakukan aktivitas jual beli dari produk-produk yang akan diwaralabakan, melainkan telah melalui proses perjanjian yang mempunyai bukti ya di sini ya, atau disingkat dengan STPW ini. Jika kemudian salah satu pihak ya yang secara sepihak langsung melakukan aktivitas operasional dalam bisnisnya dengan menggunakan sistem pewaralaba tadi, tentu ini akan menjadi
sebuah tuntutan mungkin ya, jika kedua belah pihak tidak mau melakukan usaha-usaha damai gitu ya. Oleh karena itu kedua belah pihak juga harus berperan penting demi kelangsungan usaha masing-masing dan menjalankan poin-poin yang telah termuat dalam surat tanda pendaftaran waralaba ini, sehingga dinamika usaha mereka ke depan itu bisa sesuai dengan ekspektasi mereka. Kemudian pilihan waralaba berikutnya adalah perdagangan umum gitu ya. Ini yang keempat dari 10 pilihan pola kerjasamanya. Di dalam perdagangan umum, usaha besar dan UMKM bekerja sama dalam hal pemasaran dan penyediaan lokasi usaha secara terbuka ya. Misalkan bazar gitu ya, ada bazar bersama, kemudian dibuatkan pasar gitu ya, kemudian usaha besar membuat pasar, kemudian ada los-losnya. Nah, losnya ini kemudian disewakan kepada UMKM yang nantinya digunakan sebagai tempat pemasaran produk-produk atau jasa mereka, sehingga kerjasama kedua belah pihak itu bisa saling bersinergi dan bisa bertumbuh. Sekaligus UMKM juga akan menerima perkembangan usaha dan mendapatkan basis konsumen di tempat yang menjadi operasi baru mereka. Kemudian poin yang kelima juga, pola kerjasama yang kelima, di situ ada distribusi dan keagenan ya. Terdapat dua bentuk kemitraan yang dapat dilakukan, diantaranya termuat dalam pasal 111 PP nomor 7 tahun 2021. Ketentuan itu yang pertama adalah usaha besar memberikan hak khusus kepada UMKM untuk memasarkan barang dan jasanya. Kemudian usaha menengah memberikan hak khusus kepada UMK untuk memasarkan barang dan jasa. Hak pemasaran ini memperhatikan ciri dari distribusi dan keagenan. Dalam distribusi, distributor bertindak untuk dan atas namanya sendiri, sedangkan dalam keagenan, agen bertindak untuk dan atas nama usaha yang memberikan hak khusus atau prinsipal. Kerjasama keagenan juga cukup banyak sekali gitu ya. Misalkan kerjasama antara agen-agen dari ekspedisi gitu ya. Kita mendaftarkan diri sebagai agennya mereka di daerah-daerah yang menjadi pilihan mereka. Setelah kita daftar dan memasukkan manajemen fee-nya, tentu kita misalkan akan mendapatkan material promosinya gitu ya. Misalkan kita mendapatkan sistem yang mereka jalankan ya, kemudian kita juga mendapatkan flyer, standing banner atau hal-hal yang menjadi material promosi sebagai dasar kita untuk menjual produk dari mitra kita tadi. Dan karena itu kita bertindak atas nama mitra kita ya. Misalkan ada agen JNE, misalkan ada agen Pahala Express dan lain sebagainya. Kemudian pada barang konsumsi gitu ya, atau kosmetik, banyak sekali gitu ya yang menjadi pola kerjasama seperti ini. Kemudian distribusi ya, pola kerjasama distribusi juga sering kita jumpai. Tentunya perusahaan besar mensyaratkan ya distributor ini memiliki bentuk usaha dalam bentuk PT gitu ya, atau CV atau usaha dagang, yang tentunya mereka bertindak atas nama dirinya gitu ya. Di sekitar kita misalkan cukup banyak ya kita temui, misalkan di Sumbermas sebagai distributor semen Gresik misalkan, atau PT lain juga yang bertindak dalam hal yang serupa. Nah, kondisi ini mereka bertindak atas nama PT-nya sendiri ya, bukan atas nama
PT Semen Gresik-nya. Kemudian berikutnya bicara tentang rantai pasok. Kemitraan rantai pasok merupakan kerjasama antara UMKM dan usaha besar yang bergantung satu sama lain dalam aliran barang dan jasa untuk mengubah bahan mentah menjadi produk dalam rangka efisiensi. Ini pasal 1 angka 8 PP 7 tahun 2021. Kemitraan ini meliputi pengolahan, perpindahan produk dan distribusian produk dan pengolahan persediaan bahan baku. Pada pola rantai pasok terdapat dua jenis kemitraan yang penting, yaitu usaha besar kedudukan sebagai penerima barang dengan UMKM sebagai penyedia barang. Usaha menengah kedudukan sebagai penerima barang dengan UMKM sebagai penyedia barang. Rantai pasok ini juga digunakan untuk mengamankan bahan baku di daerah-daerah yang memang memiliki kelebihan produksi atau keunggulan dari produksi pada bahan baku tertentu gitu ya. Misalkan yang telah terjadi di Jawa Timur misalkan itu ya, di mana pengusaha rokok mengamankan rantai pasok tembakonya kepada para petani lokal. Selain juga mereka dipasok dari luar negeri atau impor gitu. Atau kerjasama lain gitu ya dalam bentuk pengolahan atau rantai pasok susu segar gitu ya kepada perusahaan besar yang mengolah susu itu menjadi produk jadi yang siap dijual. Pengolahan rantai pasok juga sebagai dasar bahwa perusahaan besar mengamankan dan mengkondisikan gitu ya suplai bahan baku mereka tetap terjamin sehingga kapasitas produksi mereka bisa berjalan sesuai dengan rencana gitu ya, dan juga menghindari ya kelangkaan daripada bahan baku untuk dijadikan sebagai acuan dalam memproduksi barang mereka. Dengan adanya pengamanan rantai pasok ini juga perusahaan besar bisa menjalankan atau bisa mengamankan strategi harga di pasaran. Oleh karena itu keberlangsungan dari usaha besar juga bisa terjamin. Kemudian yang ketujuh ada sistem pola kerjasama bagi hasil. Dalam kemitraan bagi hasil, usaha besar membiayai UMKM yang menjalankan usahanya. Selain itu, usaha menengah juga dapat membiayai UMKM yang menjalankan usahanya. Jadi dalam hal ini bisa saja ya UMKM menerima suntikan dana dari usaha besar ya. UMKM ini misalkan menjalankan usaha peternakan. Nah, dari usaha peternakan itu baik modalnya gitu ya, bibitnya, kemudian alat-alat obat-obatannya disuplai atau diberikan dari pengusaha besar gitu. Dan pelatihan manajemen juga diberikan oleh usaha besar agar UMKM menjalankan peternakan ini bisa sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pengusaha besar atau usaha besar tadi. Sehingga produk akhir ya diberikan oleh UMKM kepada perusahaan besar itu telah terstandarisasi ya dengan baik. Kemudian pihak-pihak dalam bagi hasil ini memberi kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya masing-masing pihak dengan pembagian keuntungan didasarkan pada perjanjian yang disepakati ya. Bagi hasil ini juga menjadi sebuah pola mekanisme yang relevan ya dengan konteks yang diberikan hari ini, karena semakin meningkat produksi ya yang dilakukan oleh pihak penerima bagi pemberi dana dari usaha besar tadi, kemudian diterima oleh usaha kecil, dan usaha kecil ini menjalankan selama menjalankan aktivitas bisnisnya terdapat peningkatan penjualan yang signifikan. Ini hasilnya juga berdampak juga kepada kedua belah pihak gitu kan. Tentu ini sangat-sangat cocok karena bantuan ini bagi hasil ini
eh, hanya kan semata-mata didasarkan ya pada kemampuan atau core bisnis dari UMKM tersebut. Artinya di sisi ini UMKM harus punya kemampuan, keunggulan yang spesifik gitu ya. Contohnya dalam hal pengelolaan pertanian misalkan, kemudian pengelolaan perikanan darat maupun laut, ataupun pengelolaan peternakan gitu. Kemudian bentuk kerjasama yang ke-8 ada kerjasama operasional. Kerjasama operasional sifatnya sementara, dalam hal ini UMKM bekerjasama dengan usaha besar sampai dengan selesainya pekerjaan. UMKM juga dapat bekerjasama dengan usaha menengah dalam pekerjaan sementara ini sampai pekerjaan terselesaikan. Ya. Contoh kerjasama operasional di sini ada PKS ya, kerjasama operasional, di mana ada kedua belah pihak. Pihak pertama adalah dari kementerian, kemudian pihak kedua dari aktivitas lingkungan hidup. Atau bisa juga kerjasama operasional ya, antara pihak perusahaan yang telah mendapatkan izin operasi tambang ya di suatu daerah, kemudian mereka kerjasama dengan pihak eksternal, baik itu UMKM ataupun koperasi yang melakukan proses penambangan gitu, sehingga pola kerjasama ini diatur ya dalam sebuah perjanjian kerjasama yang memuat ya pasal-pasal penting yang mencakup hak-hak maupun kewajiban serta penyelesaian ketika terjadi sebuah permasalahan dan sanksi jika salah satu atau kedua pihak telah ingkar dari poin-poin dalam kerjasama yang disepakati. Kemudian joint venture. Joint venture merupakan strategi bisnis atau pola kerjasama yang sangat atau cukup banyak ya yang beredar di masyarakat, dan tentunya UMKM memiliki sebuah pola kemitraan seperti ini adalah UMKM yang sangat gampang naik levelnya ya, karena dalam pola kemitraan joint venture ini mereka mempunyai mitra dari luar negeri gitu ya, atau pihak asing yang kemudian mereka ingin mencari mitra-mitra yang ada di dalam negeri. Nah, tentunya pola kemitraan seperti ini banyak sekali memberikan hal-hal yang bisa membuat UMKM atau koperasi itu tumbuh dengan signifikan. Terdapat dua unsur ya dalam joint venture ini. Yang pertama, UMKM melakukan kemitraan dengan usaha besar asing. Kemudian ada UMKM dapat melakukan kemitraan dengan usaha menengah asing. Caranya dengan mendirikan badan usaha berbentuk perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Jadi usaha lokal yang menjadi mitra dari usaha asing itu tentu harus di sini berbadan hukum perseroan terbatas. Tentu badan hukumnya sudah terdaftar di Kemenkumham gitu ya. Kemudian kenapa kemudian kita melakukan joint venture? Apalagi tak jarang kerjasama tersebut mereka lakukan dengan kompetitor. Berkaitan dengan hal ini, ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang pembentukan joint venture ini atau JV ini. Yang pertama adalah kebutuhan modal dan sumber daya. Adanya JV dapat membantu perusahaan meminimalkan pemakaian modal dan sumber daya. Ketika sebuah perusahaan mempunyai sumber daya dan modal yang terbatas, mereka melakukan menjadi mitra sebagai joint venture ini. Sekaligus juga mungkin perusahaan asing itu gitu ya tidak mau kehilangan cost
apa namanya biaya pembelajaran gitu ya, ketika terjadi ketika mereka masuk ke dalam sebuah wilayah, mereka harus mengkaji daerah yang menjadi sasaran pasarnya gitu ya. Ketika mereka menjadi mitra dengan usaha lokal yang tentunya sudah punya basis pelanggan yang kuat, nah perusahaan asing yang menjadi joint venture dengan pengusaha lokal ini bisa lebih mudah produknya itu diterima oleh sasaran atau end usernya atau konsumen akhirnya. Kemudian adanya transfer teknologi di joint venture yang punya manfaat yang penting juga adalah adanya transfer teknologi, di mana sebuah perusahaan mempunyai kemampuan terbatas dalam mengembangkan ide usahanya ya, mungkin karena pengalamannya atau lokasi ataupun dimensi geografis yang berbeda antara satu mitra dengan mitra yang lainnya. Maka kemudian lewat kolaborasi joint venture ini diharapkan perusahaan yang telah mapan dalam teknologi bisa mentransfer teknologinya kepada mitranya gitu ya. Kemudian adanya inovasi produk. Tentu inovasi produk ini relevan ya dengan kondisi-kondisi yang mereka hadapi atau konsumen yang menjadi basis konsumen mereka yang mereka layani di suatu daerah. Tentunya citra, kemudian pola konsumsi serta ciri khas konsumen di daerah tersebut akan berbeda-beda gitu ya. Joint venture di sini juga menjadi bentuk yang sangat unik gitu ya, dimana mereka bisa mengembangkan produk yang dimiliki dari luar itu diinovasikan diinovasi lagi agar bisa menyerap konsumen di dalam negeri. Contohnya adalah KFC gitu lah. KFC yang semula menyajikan gitu ya minumannya itu dengan minuman bersoda gitu ya, Fanta atau Pepsi atau Coca-Cola, yang minuman itu tidak menjadi sebuah gaya hidup ya pada saat itu di Indonesia gitu ya. Kemudian pihak KFC ini mencoba gitu ya mendesain produknya dan mereka sadar gitu ya, kemudian mereka menyajikan bukan hanya dengan minuman yang Coca-Cola, tapi juga disajikan bersama air putih gitu ya. Kemudian disediakan nasi juga ya, yang sebelumnya di luar negeri itu tidak mengenal nasi. Mungkin mereka menggunakan roti sebagai makanan pelengkap dari fried chicken ya gitu ya. Sehingga dengan adanya inovasi produk ini, maka produk yang mereka pasarkan bisa diterima di di daerah yang baru mereka operasikan. Kemudian minimal risiko bisnis. Ini juga penting bahwa mereka tidak perlu lagi melakukan analisa bisnis ya kan. Di mana mereka sudah punya partner yang benar-benar partnernya ini sudah melakukan analisa pasar sebelumnya, sehingga risiko bisnis bisa diminimalkan. Misalkan adanya perbedaan budaya gitu ya, budaya yang dibawa dari pewaralaba besar gitu, atau perusahaan besar yang masuk ke Indonesia yang berbeda budayanya, kemudian dari si bahasanya. Dengan adanya perbedaan ini, maka kemungkinan risiko bisnis yang mereka hadapi itu besar gitu ya. Dengan menjalin joint venture dengan perusahaan lokal gitu ya, risiko-risiko yang sebelumnya ada akan tentu bisa diminimalisir. Kemudian peluang mengembangkan usaha. Perusahaan kerap memanfaatkan joint venture ketika ingin memperluas bisnis ke segmen yang lebih luas.
Adanya kolaborasi membantu mereka dalam memperoleh kemudahan terkait dengan jaringan distribusi produk. Secara umum, joint venture memiliki beberapa poin yang paling strategis adalah pihak yang terkait satu, kemudian ada susunan manajemen serta keanggotaan joint venture-nya, kemudian ada persentase kepemilikan dari setiap pihak, porsi keuntungan dan kerugian, tujuan perjanjian, durasi perjanjian, dan aspek legalitas atau hal-hal lainnya yang perlu ditambahkan dalam perjanjian ini yang terkait dengan penyelesaian atau sanksi jika kedua belah pihak mencederai pasal-pasal dalam perjanjian joint venture ini. Joint venture yang berhasil, misalkan ada beberapa contoh itu ya, Sony Ericsson itu ya. Perusahaan satu ini memiliki reputasi sebagai salah satu produsen handphone terkemuka di awal tahun 2000-an. Sony Ericsson merupakan kolaborasi antara Sony dan Ericsson. Namun setelah beberapa tahun bersama, Sony menjadi pemilik tunggal dari entitas bisnis ini. Yang kedua, PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia. Perusahaan joint venture ini adalah kolaborasi antara Nestle dan Indofood. Tujuan pembangunannya adalah memperluas segmen pasar dan memproduksi bumbu penyedap makanan. Kemudian berikutnya ada PT Sari Husada yang joint venture antara Kimia Farma dan Tiga Raksa Perkasa. Kemudian yang ke-10 adalah pola kerjasama 10 di mana outsourcing gitu ya. Outsourcing ini banyak sekali ya diterapkan di era-era yang penuh dengan persaingan yang ketat dalam merebut dan menguasai sumber daya yang kompeten, kemudian dari sisi bahan baku juga ya yang mungkin rendah, atau lokasi yang memang ingin mereka jadikan sebagai mitra kerjasama dengan perusahaan lain yang tentunya sifatnya adalah outsourcing atau penyumberluaran bahan baku itu ya, SDM, kemudian SDA, uang, cara, metode, dan lain sebagainya. Seperti ketentuan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, outsourcing diperuntukkan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok. Ingat ya, pekerjaan pokok. Dalam pola outsourcing, pola kemitraan di sini mengandung 2 poin. Yang pertama adalah usaha besar sebagai pemilik pekerjaan dengan UMKM sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan, atau usaha menengah sebagai pemilik pekerjaan dengan UMKM sebagai penyedia dan pelaksana jasa keuangan. Ketentuan kemitraan outsourcing tidak terlepas dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja. Karena ini jelas sekali bahwa ada perusahaan besar gitu ya, yang mungkin mereka ingin fokus kepada core bisnisnya, sementara mereka mungkin kesulitan merekrut karyawan-karyawan baru yang mungkin produktif ya. Kemudian mereka bekerjasama dengan pihak ketiga dalam kompetisi outsourcing yang akan mendrop gitu ya tenaga kerja kepada perusahaan besar tadi. Bisa juga ada bentuk outsourcing ini di bidang jasa pengamanan gitu ya. Pihak perusahaan pingin mengamankan produknya, mengamankan perusahaannya gitu ya. Mereka menyewa perusahaan security gitu ya, dimana perusahaan security juga memasuk SDM-nya ke perusahaan atau pabrik-pabrik yang menjadi mitranya gitu. Kemudian sebelum melakukan kerjasama kemitraan diperlukan sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini tertuang dalam perjanjian kemitraan ya. Dan perjanjian kemitraan ini bisa dibuat dalam 2 bahasa ya, Indonesia maupun bahasa asing. Jika kedua belah pihak itu berbeda negara itu ya.
Nah, dari 10 pola kerjasama yang paling relevan tadi, tentu tidak semua UMKM bisa melakukannya. Tapi ketika UMKM memilih pola kerjasama satu atau lebih dari 10 pola kerjasama tadi, itu akan lebih menguntungkan dari UMKM tersebut dalam meningkatkan skalabilitas usahanya, kemudian meningkatkan basis customernya, dan yang paling penting adalah UMKM yang terlibat dalam pola kerjasama ini bisa tumbuh dengan signifikan, baik dari sisi produksi dan juga dari sisi keuntungan yang dimiliki dan yang didapatkan oleh UMKM tadi. Oleh karena itu, penting sekali bagi koperasi yang ingin berkembang dengan cepat untuk mencari mitra-mitra strategis gitu ya, dalam mengembangkan usaha mereka. Demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan ini. Lebih dan kurang ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.